Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Bicara. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang menarik tentang tata ruang kota versus desa. Siapa sih yang lebih siap untuk menghadapi masa depan? Dalam era perubahan yang cepat ini, perencanaan tata ruang menjadi semakin penting. Kita sering mendengar tentang kemajuan kota besar, tetapi bagaimana dengan desa-desa yang mulai mengadopsi praktik berkelanjutan? Hari ini kita akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kota dan desa. Kita juga akan mendalami konsep perencanaan tata ruang yang adil, yang tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Bersama saya Sarifah Andini dan dua narasumber hebat saya, ada Kak Rahma dan Kak Anissa. Ya, halo semuanya, saya Rahma, senang bisa bergabung di sini. Hai semuanya, saya Anissa. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sebelum kita membandingkan antara kota dan desa, bisa nggak sih Kak dijelasin dulu secara sederhana apa sebenarnya konsep tata ruang itu? Ya, sebenarnya tata ruang itu secara sederhana itu gimana sih cara kita mengatur pemanfaatan ruang atau lahan di suatu wilayah. Contohnya, mana yang akan kita jadikan permukiman, mana yang untuk pertanian, jalan, industri, atau hutan. Jadi tujuannya itu supaya semua kebutuhan manusia bisa terpenuhi tanpa merusak alam dan tidak saling bertabrakan. Ya, gampangnya itu seperti kita menyusun ruangan di dalam rumah. Kalau tidak diatur, semua kegiatan bisa tumpang tindih. Nah, kalau dalam skala wilayah, tata ruang tidak direncanakan, itu bisa terjadinya banjir, kemacetan, atau bahkan konflik lahan. Jadi tata ruang itu semacam paduan atau rencana besar ya? Iya, benar. Supaya pembangunan bisa tertata, tidak semrawut dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Iya, betul sekali Kak. Tata ruang yang baik harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah lingkungan, ekonomi dan sosialnya, supaya pembangunan tidak cuma cepat tapi juga adil, aman, dan bisa bertahan lama, juga bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya gitu kan. Nah, selanjutnya nih kita bakal bahas tantangan yang dihadapi kota dan desa dalam tata ruang. Menurut kakak-kakak nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi kota dan desa? Jadi kalau untuk kota ya, untuk kota itu tantangan terbesarnya adalah tekanan urbanisasi yang tinggi. Contohnya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan komersial. Seperti yang kita ketahui bahwa kota menjadi pusat segala kegiatan ya, di mana di situ ada fasilitas pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang mendorong masyarakat dari desa itu untuk berpindah gitu, berurbanisasi ke kota. Jadi akibatnya karena perpindahan penduduk tadi gitu kan, otomatis permukiman juga bertambah, jadi lahan hijau juga bakal berkurang gitu. Jadi akibatnya suhu meningkat, banjir sering terjadi karena resapan air itu tidak berkurang gitu. Jadi tantangan utamanya adalah urbanisasi itu tadi gitu. Gimana dengan desa? Untuk desa sendiri itu memiliki keunggulan yang seperti lahan luas dan potensi lokal seperti pertanian, energi terbarukan. Tapi tantangannya adalah infrastruktur dan akses teknologi yang masih tertinggal, Kak. Jika desa diberikan perhatian yang tepat, justru bisa menjadi masa depan baru pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya tantangannya adalah pembangunan yang belum merata. Banyak desa belum memiliki rencana tata ruang yang jelas, sehingga pembangunan menjadi tidak tertata dengan baik dan sering tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungannya. Tambahan sedikit ya Kak soal kota tadi, bahwa tantangan utamanya adalah urbanisasi gitu kan, urbanisasi yang sangat cepat. Jadi banyak kota di Indonesia itu tumbuh tanpa perencanaan yang matang. Jadi akibatnya banyak bermunculan permukiman yang kumuh, terus kemacetan dan berbagai polusi lah gitu. Jadi tata ruang kita belum cukup baik terhadap
perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih unggul ya, tapi siapa yang lebih siap untuk beradaptasi. Iya benar banget Kak. Jadi kota itu butuh revolusi perencanaan lebih hijau gitu, inklusif dan digital. Seperti yang digadang-gadangkan saat ini ya kan Kak, bahwa digadangkan saat ini adanya smart city, di mana itu mengedepankan teknologi digital gitu ya kan. Tapi sebenarnya desa juga harus transformasi akses internet, pendidikan dan transformasi harus ditingkatkan. Bukan cuma kota aja yang harus seperti itu, tapi desa juga tapi desa juga nggak harus ketinggalan gitu soal internet, teknologi dan transportasi yang memadai. transportasi yang baik gitulah ya. Gimana dengan Kak Anissa? Dan jangan lupa pula partisipasi masyarakat itu juga sangat penting, baik di kota maupun desa. Perencanaan tata ruang itu tidak bisa top down terus, jadi harus ada kolaborasi antara pemerintah dan warga setempat. Oke, selanjutnya nih kita bakal ngebahas siapa sih yang lebih siap untuk menghadapi masa depan, kota atau desa. Dari mana dulu nih Kak? Oke, boleh dari saya ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi infrastruktur dan teknologinya ini ya, kota itu lebih siap gitu. Memang lebih siap, tapi itu bukan jaminan bahwa itu menjadi salah satu mana sih ya yang lebih siap menghadapi masa depan gitu ya kan. Banyak kota yang tidak siap menghadapi krisis iklim atau kepadatan penduduk yang ekstrim. Jadi sebenarnya kota yang mampu yang lebih siap gitu adalah kota yang bisa berinovasi atau mampu berinovasi dan menata ulang dirinya gitu. Oke, dari penjelasan Kakak itu bisa nggak sih Kak sebuti contoh kota yang ada di Indonesia yang Kakak jelasin tadi itu penjelasan? Kalau contohnya itu ada Surabaya, bisa kita lihat sendiri bahwa Surabaya merupakan salah satu kota yang mulai berinovasi ya kan. Mereka serius mengembangkan ruang terbuka hijau, terus sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga, sampai transportasi umum yang lebih ramah lingkungan nih Kak. Jadi ini untuk ini menunjukkan bahwa kota ini siap menghadapi masa depan gitu. Jadi siap menghadapi masa depan. Kota yang dikatakan siap menghadapi masa depan adalah kota yang benar-benar menata ulang dirinya. Oke, yang Kakak sebut itu tadi kan kota yang mampu berinovasi atau menata ulang dirinya. Tapi bagaimana dengan contoh kota yang tidak siap untuk menghadapi krisis iklimnya? Kalau yang kota yang tidak siap ya Kak, seperti Jakarta gitu misalnya. Jakarta kan menjadi pusat ekonomi Indonesia nih ya kan. Tapi tata ruangnya belum cukup nih, masih belum cukup tangguh, masih dibilang semerawut gitu ya kan. Banjir, kemacetan, pemukiman yang padat di bantaran sungai, semua itu jadi bukti bahwa perencanaan belum benar-benar berkelanjutan di kota tersebut. Jadi kota-kota yang seperti ini perlu menata ulang dirinya jadi untuk menghadapi masa depan. Bagaimana dengan desa itu Kak Anissa? Kalau desa itu justru memiliki potensi yang cukup besar dengan konsep desa mandiri dan pembangunan berbasis lokal, misalnya itu seperti pemanfaatan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan serta lain sebagainya. Desa juga bisa tumbuh berkelanjutan, tapi memang dibutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih serius lagi dan dukungan kebijakan. Oke, selanjutnya nih kita bakal bahas apa yang bisa dilakukan agar tata ruang kota dan desa menjadi adil dan berkelanjutan. Jadi untuk kota sendiri nih Kak, kita memerlukan perencanaan urban yang cerdas gitu, pengembangan kawasan campuran, transportasi ramah lingkungan, serta perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, dari Kakak tadi bilang kan transportasi ramah lingkungan. Kita ngomongin Kota Medan aja nih. Ada transportasi ramah lingkungan itu bus listrik, ya kan? Yang dimana tadi Kakak juga bicara perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan banyak masyarakat Kota Medan itu masih menggunakan angkutan umum dan itu menyebabkan kemacetan yang secara berlebihan yang kita alami kan saat kita pulang kampus gitu.
kemacetan tuh di mana-mana gitu. Jadi tanggapan kakak itu bagaimana? Soal bus listrik. Nah, itu bus tadi. listrik itu yang mungkin masih masyarakat umum ini masih belum tahu, mungkin mengerti mereka menaikinya atau apanya gitu. Masih belum banyak lah yang menaiki bus listrik ini. Menurut saya ya, mungkin karena bus listrik itu tidak di rute perjalanannya tidak di semua tempat. Jadi mungkin itu Ada alasan beberapa tempat. hanya beberapa tempat. Mungkin itu salah satu kenapa masyarakat masih menggunakan angkutan kota gitu ya kan. Mungkin itu salah satu alasannya. Tapi itu merupakan salah satu kebijakan atau salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah bagaimana menghadapi kota yang berkelanjutan itu tadi. Itu mungkin salah satu upayanya gitulah ya kan. Dari Kak Nisa mungkin ada tambahan? Ingat sih udah apa sih? Oke. Karena kan hanya tempat beberapa wilayah saja. Oke, bagaimana dengan yang di desa, Kak? Sedangkan untuk di desa itu perlu penguatan kelembagaan desa dan pelatihan aparat desa mengenai pemetaan dan perencanaan partisipatif teknologi seperti penggunaan GIS dan drone dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan selanjutnya. Iya, tambahan sedikit ya bahwa penggunaan teknologi GIS atau Geografi Informasi Sistem ini sangat berguna untuk perencanaan tata ruang di desa itu sendiri, karena menggunakan itu kita bisa melakukan perencanaan gitu ya kan, bisa menempatkan di mana nih tempat yang sesuai untuk menempatkan misalnya kantor desa gitu, misalnya kita mau membangun industri di situ misalnya, bagaimana menempatkan industri itu yang tidak merusak pada lingkungan sekitar gitu misalnya. Jadi ini teknologi ini sangat sangat penting ya kan, sangat diperlukan gitulah untuk perencanaan tata ruang kota maupun desa. Nah, ngomongin teknologi nih kan, ini kan teknologi seperti JIS yang kakak bilang tadi atau drone yang bakal untuk penguatan kelembagaan desa. Sedangkan kita tahu nih kalau di desa itu bukan mau menjatuhkan, cuman orang-orangnya masih belum berpikir kemajuan gitu. Itu gimana tanggapannya? Dengan kita kita berikan JIS ataupun drone kan. Terus pun kadang kan kalau kita ngasih kepelatihan, mereka ya udah mentoknya dicari itu aja gitu, dan itu nanti kalau misalnya seperti kakak bilang tadi ditaruh di mana, di kantor desa atau kantor balai desa, itu apakah bakal terpakai atau hanya jadi figuran aja gitu. Ini izin ya menjawab Kak. Sebenarnya bukan karena mereka tuh kayak mana tadi nggak menggunakan itu gitu. Mereka belum ngerti cara menggunakan, contohnya itu di saya Semayang gitu. Mereka dapat dari kantor pusat kayak masalah drone gitu kan. Mereka tuh masih bingung untuk menggunakannya gitu. Udah gitu katanya tadi diletak di apa? Jadi figuran doang. Figuran di balai doang. desa. Sebenarnya enggak jadi figuran doang gitu. Dia tetap digunakan, tapi di antara semua orang itu hanya satu atau dua beberapa. orang yang mengerti gitu. Oke, menarik banget nih ya. Selanjutnya nih kita sering nih dengar istilah kota berkelanjutan. Sebenarnya kota berkelanjutan itu seperti apa sih Kak menurut kakak-kakak di sini? Kota berkelanjutan ya. Sebenarnya kota berkelanjutan itu adalah kota yang mampu mempertahankan pasokan sumber daya alamnya itu untuk mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan fisik secara seimbang. Jadi ini sejalan dengan pengertian yang dituturkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kota berkelanjutan adalah kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, namun juga menjaga lingkungan dan inklusi secara sosial, dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Kak Nisa? Tanggapan dari saya itu salah satu teknologi kekinian yang mendukung kota berkelanjutan adalah smart parking. Ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya itu cukup sangat besar. Smart parking ini telah mulai diterapkan di beberapa kota di Indonesia dengan memanfaatkan big data. Sistem ini itu memungkinkan pengendara mencari tempat parkir yang kosong secara
real time lewat aplikasi. Efeknya itu kemacetan itu menjadi berkurang. Orang tidak perlu lagi berputar-putar mencari lahan parkir. Hal ini itu contohnya ada yang konkret adalah bagaimana data dan teknologi bisa mengatasi persoalan klasik kota. Iya, tepat sekali. Jadi selain efisiensi waktu, smart parking ini juga mengurangi emisi kendaraan yang terjebak di jalan. Tuh kan, kalau terjebak di jalan tuh banyak asap yang dikeluarkan gitu ya kan. Jadi dampak lingkungannya juga positif. Ini adalah bagian dari Smart City Solution gitu ya kan, yang mendukung transisi menuju kota yang berkelanjutan gitu. Wah, menarik banget nih. Boleh nggak sih dijelaskan apa sih sebenarnya smart parking itu? Tentu Kak. Smart parking itu merupakan sistem pintar yang menggunakan sensor kamera dan data digital untuk mendeteksi ketersediaan lahan parkir secara real time. Informasi ini lalu diakses di pengguna melalui aplikasi sehingga mereka bisa langsung menuju lokasi parkir yang kosong tanpa harus berputar-putar mencari tempat parkir. Dan perlu digarisbawahi nih bahwa teknologi berbasis big data ini, jadi data dari ribuan kendaraan, lokasi parkir hingga waktu penggunaan dianalisis untuk memaksimalkan efisiensi ruang gitu ya Kak. Ini mengurangi kemacetan, menghemat bahan bakar, bahkan menekan polusi akibat kemacetan itu tadi gitu. Mungkin ada sambungan dari Kak Anissa? Contohnya nih di beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung, pilot project smart parking ini sudah mulai diterapkan di kawasan tertentu. Jika diintegrasikan secara luas, ini bisa menjadi salah satu solusi yang paling tepat menuju kota berkelanjutan. Oke, jadi kota berkelanjutan itu bukan cuma soal ruang terbuka hijau ya, atau transportasi publik, tapi juga soal bagaimana teknologi digunakan untuk efisiensi dan kenyamanan hidup warganya. Iya, benar banget Kak. Baik, obrolan kita hari ini sangat informatif ya. Kita belajar bahwa baik kota maupun desa memiliki tantangan dan potensinya masing-masing dalam konteks perencanaan tata ruang. Kalau boleh disimpulkan nih, siapa yang sebenarnya lebih siap menghadapi masa depan dari obrolan yang sudah kita bahas tadi? Jadi sebenarnya kalau dari segi infrastruktur dan teknologinya, kota ini lebih unggul untuk saat ini ya kan, untuk menghadapi masa depan gitu ya kan. Tapi kesiapan masa depan tidak hanya soal fasilitas, melainkan soal kemampuan beradaptasi dan menata ulang ruang secara adil dan berkelanjutan. Bagaimana dengan Kak Nisa? Nah, justru di desa itu punya potensi yang besar untuk tumbuh dari bawah, lebih hijau, lebih lokal, dan lebih berakar pada keakrifan lingkungan. Jika diberikan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, desa bisa menjadi pionir atau pembaharuan pembangunan berkelanjutan di desa, Kak. Oke, jadi kesimpulannya bukan kota atau desa yang pasti lebih siap, tapi siapa yang lebih mampu membangun perencanaan tata ruang yang bijak, kolaboratif, dan berpihak pada berkelanjutan. Kota harus lebih hijau dan inklusif, desa harus naik kelas dengan memanfaatkan teknologi dan partisipasi warga. Terima kasih kepada Kak Rahma dan Kak Nisa atas wawasan yang luar biasa hari ini. Semoga diskusi ini membuka mata kita semua bahwa perencanaan tata ruang bukan hanya urusan teknis, tapi menyangkut masa depan manusia dan bumi. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap kritis terhadap ruang kita.